Jadi, Tasya, Baby, Ya. ada sosok kakek di samping hewan ini. Dia bilang hewan ini adalah tunggangan dia. Kakek ini pun juga sebagai jin pendamping pemilik tempat ini. Awas. Jangan. Awas. Aduh. Awas. Ya. Antemin aja, yo. Diantemin aja, nggak apa-apa. Getar badannya, Kak. Aku balik aja, Am. Jangan. Aku balik aja, Jangan. takut. Jangan sama-sama. Ya. Kamu lihat di batu itu? Iya. Ada sosok hewan macan. Macan. Dia diam di situ kayak seakan-akan kepalanya itu begini kayak Iya. Kayak ngajak gitu, Kak. Kak, awas hati-hati, Kak. Salah. Oh, ini kayak taman tapi ada kolam air gitu loh. Tapi tamannya kayak serem banget. Hewannya macannya itu besar sekali. Bahkan melebihi batu ini. Tasya Baby. Ya. Siapa kamu? Kalian ketemu sama sosok seperti macan yang ada di tempat ini. Dan kalian kayak diajak ke bawah Kamu sini. suka lalu-lalang di sini. Cuman aku nggak ngerti kenapa kita dibawa ke sini. Ini kayak kolam air gitu loh. Iya, tapi kayaknya nggak terawat gitu. Auranya tuh Siapa kamu tahu? kuat kalau banget kamu ini. perempuan. Jadi gini, Ya, Tasya Kak, Baby. pelan-pelan. Sosok hewan ini suka lalu-lalang di jalan ini, Tasya. Oke. Dia penjaga gitu, Kak. Dia mengaku bahwa dia adalah jin pendamping si pemilik tempat ini. Oke, jadi ada yang dia jaga jin pendamping. Jin Jangan-jangan pendamping. itu sosok terkuat lagi di tempat ini. Bukan. Yang Mana? dia jagain itu, Kak. Mana? Awas. Gak apa-apa, kita sama-sama. Kenapa kita dibawa ke sini, Kak Den? Kenapa kita dibawa ke sini, Kak? Jadi dia itu, Tasya Baby, dia itu suka muncul di sini di jam-jam tertentu. Seperti jam berapa, Kak? Di jam 5 itu dia suka kelihatan lalu-lalang di sini. Tapi dengan apa ya, bukan sama pegawai, tapi kadang-kadang emang dilihat sama pemiliknya juga, pemilik tempat ini. Kalau yang saya dapat informasi dari dia ya. Oke, jadi memang sering menampakkan wujud bahkan Nah, sama orang yang tidak memiliki kemampuan spesial. kamu sudah lama ngikut sama pemilik tempat ini. Kalian lagi coba komunikasi sama sosok seperti macan yang ada di tempat ini dan dia kayak sosok pendamping. Jadi sosok sudah lama ada di sini. Oke. Bahkan bisa dibilang mengikuti Dari tadi. Yang punya itu. yang punya tempat ini. Oh, nggak masuk. Awas Tasya. Aduh. Salam. Ayo. Salam. Assalamualaikum kakek. Oh, ini. Jadi, Tasya, Baby, Ya. ada sosok kakek di samping hewan ini. Dia bilang hewan ini adalah tunggangan dia. Kakek ini pun juga sebagai jin pendamping pemilik tempat ini. Di belakang sana tuh, di belakang gedung ini ada cerita sosok kakek-kakek, dia berjubah putih. Tapi dia tidak ada hubungannya sama atau tidak mau ikut-ikutan soal adanya usaha yang dibuat menjadikan. Tapi kenapa nggak mau ikut bantu? Ya, dia kenapa nggak ngebantu? Bukan kapasitas dia, gitu. Tapi dia hanya melindungi si pemiliknya ataupun yang dia dampingi supaya tidak kena. Biasanya kalau guna-guna itu ada yang bikin sakit ataupun apa. Tapi ini fokus lebih ke usaha. Tapi kan staf-staf di sini juga kan harus aman. Iya. Kalau sampai kenapa-kenapa staf yang di sini gimana dong? Oke. Ya. Baik. Gak apa-apa. Saya akan bantu. Dia bilang makasih sama kita.
kalian sudah datang dan kami tahu maksud kalian untuk datang ke sini untuk apa. Dia bilang, ayo bantu kami supaya tempat ini atau usaha bisa dibilang majikan saya jalan lagi dengan baik. Walaupun sampai saat ini juga masih aktif ya, masih jalan. Aduh Syah, gimana mau bantu? Aku aja takut, gimana sih? Balik aja. Katanya dia baik, kok nyerang sih? Ayo sosok kita main tadi ke bawah. Oh, masih. Ngapain kamu? Ngapain Kakak, hati-hati dong, Kak. Oh, shit. Ngapain Ngapain? Allah, masih. Awas. Udah dong, Ngapain? balik aja yuk. Internet Vision. Tim boleh matiin lampu. Gak apa-apa, itu cara komunikasinya Kak Den sama mereka. Dan Ananda mencoba berkomunikasi kembali dengan sosok macan dan kakek yang merupakan jin pendamping untuk membantunya melawan sosok hitam yang tiba-tiba menyerang kami kembali. Kamu lihat gak sih lampu tadi dari tadi goyang-goyang terus? Kak Den tiba-tiba berdiri. Ayo sini, masuk. Tolong, jagain Kak Den dong, tolong. Nyalain aja lampunya, yuk. Tolong dong. Aku juga takut, gimana sih? Maaf ya. Permisi, ini siapa? Assalamualaikum. Ini siapa? Bapak dengan siapa? Aku sing Joko, sing pemilik tempat ini. Tempat. Oke. Kamu adalah kakek-kakek yang tadi sempat teman saya sebutkan? Mami. Pelan-pelan yuk. Sebentar. Syah, aku takut. Ini sing. Tadi sini. Kamu udah lama ada di tempat ini? Sudah aku. Kenapa sosok-sosok yang ada di sini pada mengganggu di sini? Iki malu tak masuk ya. Agak iki. Sopo sing duwe? Sopo sing duwe pusaka? Siapa yang? Sopo sing siapa yang? Sopo sing duwe pusaka kene? Apa Mbak? Siapa yang punya pusaka di sini? Pasti kono. Agak iki. Iku makhluk hitam tak masuk ya agak iki. Sampai hantem ya. Awas. Jangan. Awas. Aduh. Awas. Ya. Antemin aja ya. Diantemin aja nggak apa-apa. Getar badannya, Kak. Aku balik aja. Aku balik aja. Takut. Jangan sama-sama. Ini. Apa itu? Yang masuk beda tadi. Kamu kan yang tadi. Iya beliau bilang tadi katanya temen kamu ada yang punya pusaka di sini. Ada yang punya pusaka emang. Ampun ya. Lampunya mati katanya. Ganggu banget. Ya ampun. Keadaan berangsur membaik di mana Nanda sudah terlepas dari gangguan sosok hitam yang sedari tadi mengganggu kami. Namun entah mengapa tiba-tiba saja Den Ananda seolah mengalami serangan yang begitu kuat, di mana Nanda terus-terusan meminta tolong kepada kami untuk dibantu layaknya Nanda sedang dicekik oleh suatu sosok yang tidak kami ketahui siapa itu sebenarnya. Gimana Kenapa dong? ini? Kenapa ini? Tolongin. Aku juga bilang tadi. Kaden matanya merah. Kaden. Sakit banget. Ini dong kalungnya atau kenapa ini ya duduknya kecekek gitu. Tolongin. Tolong. Kaden.
Tolongin gua. Kak. Tolongin gua. Iya nih, ayo. Tolongin gua. Kakak, tolongin. Gimana dong? Tolongin, ini harus diapain? Iya, sakit. Yuk. Kakak. Sakit. Yuk, sakit. Ayo. Sakit katanya.